Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianggari Yanto, jurusan Budidaya Perairan Angkatan 18, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan memperlihatkan kolam-kolam yang digunakan dalam pembesaran ikan lele. Nah, seperti gambar yang di samping, kolam ikan lele itu tidak serumit dan seluas kolam pembenihannya. Jadi, Anda cukup menyiapkan kolam 5 kali 2 meter untuk menampung kurang lebih 1000 ekor benih ikan lele. Jadi, kalau ukuran kolam yang Anda buat adalah 7 kali 4 meter berarti bisa menampung sekitar 2000 ekor ikan lele. Sebaiknya jangan terlalu padat karena akan menyebabkan ikan lele terserang penyakit. Kolam ikan lele yang digunakan itu banyak jenisnya, yaitu kolam terpal, kolam semen, dan kolam tanah. Dari ketiga bahan pembuatan kolam tersebut, jenis kolam terpal merupakan yang paling murah seperti yang ada di gambar di samping ini. Kolam terpal mudah dalam pembuatannya, praktis, dan produktivitas ikan lele tetap tinggi. Dilihat sepintas, kolam tanah mungkin lebih murah karena bisa mengurangi biaya pakan ikan lele. Namun, bahaya, hama, dan penyakit jauh lebih rentan dibanding kolam terpal, sehingga hasil tidak optimal. Selanjutnya yaitu kolam terpal yang diisi air sebelum penebaran benih, yaitu langkah pertama, kolam diisi dengan air bersih dan bebas cemaran limbah apapun. Isilah kolam hingga ketinggian kurang lebih 60 cm. Langkah kedua, siapkan pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing atau domba. Masukkan pupuk tersebut ke dalam karung dengan ukuran 1:1,5 kg. Jika kolam ikan lele yang Anda buat berukuran 5 kali 2 meter, berarti Anda bisa pakai pupuk sekitar 10-15 kilo. Nah, air yang digunakan di dalam kolam lele tidak disarankan untuk diganti sebelum masa panen. Kondisi air pun harus tenang dan bergenang hingga melakukan pengurasan air dengan cara sirkulasi karena berpotensi mengurangi kestabilan pH kolam. Baiklah, selanjutnya yaitu tambak pada pembesaran ikan bandeng. Nah, setelah dapat memilih lokasi tambak yang baik untuk budidaya, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan tambak tersebut agar dapat digunakan untuk membudidaya ikan bandeng tersebut. Nah, gambar di samping yaitu pematang tambak. Pematang tambak harus dibuat kokoh karena fungsi pematang tambak adalah menahan air di dalam tambak. Oleh karena itu, pematang harus diperbaiki setiap akan digunakan untuk budidaya. Perbaikan ini meliputi penambalan kebocoran dan meninggikan pematang. Ketinggian pematang tambak sangat tergantung kepada sistem budidayanya. Pada setiap budidaya, intensif ke dalam air tambak bila mencapai 1 meter, maka ketinggian pematang kurang lebih 1,5 meter. Pada setiap budidaya bandeng tradisional, kedalaman air tambak hanya mencapai 50 cm, maka setiap ketinggian pematang hanya sekitar 1 meter. Gambar saluran air. Saluran air pada tambak budidaya bandeng ada dua macam, yaitu saluran air masuk dan saluran air keluar. Tinggi dasar saluran air masuk lebih rendah daripada dasar tambak untuk mengurangi pelumpuran dalam tambak. Dasar saluran air keluar minimal 15 cm lebih rendah dari dasar tambak terendah, agar tambak dapat dikeringkan dengan sempurna. Dasar tambak budidaya ikan bandeng biasanya adalah tanah. Oleh sebab itu, dalam persiapan tambak bandeng harus dilakukan pengelolaan tanah dasar agar pakan alami yang dapat dibutuhkan oleh ikan bandeng dapat tumbuh subur. Pengelolaan tanah dasar itu meliputi pengeringan tanah dasar kolam. Hal ini untuk membunuh hama dan penyakit yang ada di dasar tambak. Pengeringan dilakukan mengeluarkan semua air dalam tambak, kemudian dilakukan penjemuran. Selama proses tersebut dilakukan kegiatan pengelolaan tanah dasar, misalnya pencangkulan, lalu dikeringkan selama 3-5 hari sampai tanah dasar tambak tersebut mengering. Yang kedua, pengapuran dan pemupukan. Tujuan pengapuran adalah mempertahankan kestabilan derajat keasaman atau pH tanah dasar.
kolam dan air, serta memberantaskan hama penyakit. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dasar kolam atau tambak. Dalam satu petak tambak, sebaiknya terdapat pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air. Pintu tempat air masuk dan keluar dibuat untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran air di dalam tambak, sehingga sangat memudahkan untuk pergantian air selama pemeliharaan ikan bandeng. Pembuatan pintu air masuk dan keluar dalam petak tambak dapat dibuat dari papan atau pipa paralon yang dilengkapi dengan pipa tegak untuk pergantian air. Selain itu, pada pipa pemasukan sebaiknya dilengkapi dengan waring untuk mencegah ikan liar masuk ke dalam petak tambak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.